Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bagaimana kabarnya? Semoga hari ini senantiasa sehat dan kuat dalam menjalankan aktivitas sehari-hari dan belajar dari rumah. Baik anak-anak, sudah saatnya kita memasuki jam pelajaran pendidikan agama Islam bersama saya, Pak Nur Fajar Rezeki. Baik anak-anak, untuk hari ini Pak Fajar akan bercerita tentang sejarah Islam. Pada kesempatan hari ini, Pak Fajar akan bercerita tentang sejarah besar menjelang kelahiran manusia paling mulia, yakni Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. 50 hari menjelang lahirnya sosok mulia Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ada sebuah peristiwa besar, yakni penyerangan Ka'bah yang dipimpin oleh Raja Habsyah yang bernama Abraha. Pada waktu itu, Raja Abraha yang merupakan seorang raja di Habsyah atau di Yaman, daerah Yaman sana, merasa iri, merasa marah, merasa benci karena melihat pada waktu itu kota Mekah begitu sangat ramai dikunjungi oleh orang-orang dari berbagai penjuru negeri untuk melaksanakan ibadah haji, di mana ibadah haji adalah sebuah ritual ibadah yang dimulai sejak zaman Nabi Ibrahim alaihissalam. Maka dari itu, Raja Habsyah sangat-sangat iri melihat kemajuan kota Mekah pada waktu itu. Sehingga akhirnya Raja Habsyah yang bernama Abraha itu pun marah dan berencana untuk menghancurkan kota Mekah yang di situ ada sebuah bangunan bernama Ka'bah, supaya keramaian yang ada di kota Mekah berhenti dan berpindah ke negeri Habsyah di mana Raja Abraha memimpin. Sampai akhirnya pun tiba Raja Abraha dengan semua bala tentaranya dan pasukan bergajahnya bersiap untuk menyerang kota Mekah. Raja Abraha dengan sombongnya, dengan keyakinannya, dia yakin bahwa pada hari ini dia akan mampu menghancurkan kota Mekah dan memindahkan pusat peradaban yang ada di Mekah ke negerinya Habsyah. Raja Abraha dengan sombong, dengan angkuh, dia merasa besar untuk mengalahkan bangunan Allah ataupun yang disebut dengan Baitullah Ka'bah di negeri Mekah Al-Mukarramah. Akhirnya Abdul Muthalib selaku pemimpin Mekah pun menemui Raja Abraha. Pada saat bertemu, Abraha begitu sangat bergetar hatinya. Dia melihat sesosok pemimpin yang begitu sangat berwibawa, walaupun tidak berjubah emas laksana dia, namun terlihat begitu sangat jelas kewibawaan di raut wajah dan sikap dari Abdul Muthalib. Abraha pun menjadi gentar. Ternyata pemimpin Mekah begitu sangat berwibawa, luar biasa. Biasanya Abraha ketika menemui raja-raja dari negeri lain, dia hanya duduk
sebagai bentuk untuk menyepelekan ataupun menghina raja tersebut. Namun kali ini ketika dia bertemu dengan seorang Abdul Muthalib, dia berdiri sebagai bentuk penghormatan dia kepada orang yang begitu sangat berwibawa. Abdul Muthalib tidaklah raja yang memakai jubah, memakai mahkota, perhiasan yang begitu sangat mewah. Namun Abdul Muthalib hanyalah seorang pemimpin yang berbaju sederhana, namun memiliki kebijaksanaan, memiliki sebuah kewibawaan yang melebihi pemimpin-pemimpin pada waktu itu. Abraham pun berkata kepada Abdul Muthalib, "Wahai pemimpin Mekah, menyerahlah, karena sebentar lagi aku akan menghancurkan negerimu. Jika engkau mau tunduk dan patuh kepadaku, jika engkau mau mengikuti ajaran agamaku, maka aku jamin keselamatan untuk dirimu dan keselamatan untuk seluruh kaummu." Namun, apa yang dikatakan seorang Abdul Muthalib selaku hamba Allah dan pemimpin kota Mekah pada waktu itu? Namun, Abdul Muthalib justru menjawab, "Wahai Raja Habsyah yang aku hormati, sesungguhnya kaumku dan semua harta yang engkau rampas dari mereka itu adalah hak mereka dan hakku sebagai pemimpin kota Mekah. Maka aku minta, serahkanlah dan kembalikanlah kepadaku." Tetapi kota Mekah dan Ka'bah yang ada di dalamnya adalah milik Allah, dan aku serahkan sepenuhnya kepada pemiliknya. Jika engkau ingin menghancurkannya, maka bersiaplah engkau untuk menghadapi pemiliknya. Akhirnya pun Abraha mengabulkan permintaan Abdul Muthalib, dan dia menyerahkan kembali tawanan yang dia tawan di perjalanan dan menyerahkan seluruh harta rampasannya. Namun Abraha tetap berniat untuk menghancurkan kota Mekah. Tiba saatnya Abraha pun sudah masuk di depan pintu kota Mekah. Namun apa yang terjadi, anak-anak? Ternyata ketika Abraha dan bala tentaranya yang begitu sangat sombong dan angkuhnya dengan pasukan bergajahnya yang begitu sangat banyak, ketika sudah sampai di depan pintu kota Mekah, semua gajah tiba-tiba berhenti. Semua gajah bahkan berlari menuju arah sebaliknya dari kota Mekah. Pasukan Abraha pun menjadi kacau balau. Mereka kebingungan apa yang terjadi dengan para gajah-gajah ini. Semua pasukan menjadi yang awalnya bersatu dengan semangat dan kesombongannya menjadi bercerai-berai, menjadi kacau balau, dan mereka pun kebingungan. Termasuk Abraha juga. Abraha pun bingung. Ada apa ini? Kenapa para gajah-gajah ini tidak mau memasuki kota Mekah? Di tengah kekacauan itu tadi, tiba-tiba anak-anak datang segerombolan burung-burung yang dikirimkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan membawa batu yang sangat panas yang berasal dari api neraka. Tepat
di atas pasukan bergajah Raja Abraha itu tadi, burung-burung yang diberikan nama burung ababil itu menjatuhkan batu-batu yang mereka bawa dari neraka tepat di atas kepala pasukan Raja Abraha dan semua pasukan bergajah itu tadi. Dan apa yang terjadi anak-anak? Pasukan bergajah yang dipimpin Abraha, yang mereka berniat untuk menghancurkan kota Mekah, merekalah yang hancur sehancur-hancurnya. Di dalam Al-Quran, mereka diibaratkan laksana daun yang dimakan ulat. Mereka tertimpa oleh panasnya api neraka di dunia, dan tubuh mereka laksana daun yang dimakan ulat. Anak-anak bisa membayangkan bagaimana daun yang habis dimakan ulat. Ada yang bolong, ada yang sampai habis tinggal kerangka daunnya. Begitulah gambaran pasukan-pasukan bergajah yang dipimpin oleh Abraha yang memiliki niat buruk untuk menghancurkan kota Mekah. Dan peristiwa itu diabadikan dalam Al-Quran surat Al-Fil yang bunyinya seperti berikut ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Wa arsala 'alaihim tayran ababil. ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول صدق الله العظيم. Demikian tadi anak-anak kisah penyerangan kota Mekah yang dipimpin oleh Raja Abraha menjelang 50 hari kelahiran Rasulullah Muhammad SAW. Mudah-mudahan apa yang Pak Fajar sampaikan bisa bermanfaat untuk anak-anak, bisa diambil hikmah, pelajaran bagi anak-anak dan kita semuanya. Untuk sesi terakhir ini anak-anak, Pak Fajar mau bertanya kepada anak-anak. Nah, kalau anak-anak tadi di rumah memperhatikan, maka pasti anak-anak akan bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan dari Pak Fajar. Oke anak-anak, pertanyaan pertama, siapakah nama raja yang akan menyerang kota Mekah? Siapa anak-anak? Iya, oke. Baik, pinter. Yang kedua anak-anak, dengan apakah raja tersebut menyerang kota Mekah? Mengendarai apa raja tersebut ketika akan menyerang kota Mekah? Iya. Silahkan anak jawab di rumah ya. Berikutnya nomor 3. Kapan peristiwa tersebut terjadi? Nah, tadi Pak Fajar sudah sampaikan itu terjadi titik-titik hari menjelang kelahiran Rasulullah. Nah, selanjutnya pertanyaan keempat, anak-anak,
siapakah pemimpin kota Mekah pada waktu itu ketika pasukan bergajah akan menyerang kota Mekah. Oke, anak-anak. Dan yang terakhir, nomor 5, anak-anak. Apa pelajaran yang dapat anak-anak ambil dari kisah yang sudah Pak Fajar sampaikan ini? Baik, silahkan anak-anak direnungkan di rumah, ditulis di rumah, dan nanti silahkan jawabannya dikirimkan ke grup WA. Begitu ya anak-anak. Terima kasih atas perhatian anak-anakku semua. Cukup sekian pertemuan kita pada hari ini. Jangan lupa senantiasa patuhi protokol kesehatan dengan selalu memakai masker, mencuci tangan pakai sabun, menjaga jarak, mengurangi mobilitas yang kurang penting, menjauhi kerumunan, dan yang sebagai orang beriman, kita selalu berdoa memohon perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian apa yang dapat Pak Fajar sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kekurangan ya anak-anak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.